Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara. Bersama dengan saya kembali Pendeta Peter Conto Santoso. Saya percaya kesempatan kali ini adalah kesempatan yang baik, karena saudara mendapatkan pencerahan lagi dengan firman Tuhan. Dan firman itu menjadi satu kebangkitan, satu semangat kembali untuk kita boleh memulai kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya setiap kita mendengar firman Tuhan, maka yang kita hadapkan adalah berkat Tuhan, adalah semangat baru, ada inspirasi, ada motivasi, karena Tuhan selalu memberikan harapan dan membuka harapan bagi kita semua. Kita akan melihat bagaimana Injil itu mengubah kehidupan Paulus sendiri, ya, kehidupan Paulus sendiri. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Filipi pasal 3, 1-16. Agak banyak ini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau lebih sempurna atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Iya, kita lihat sejarah yang luar biasa, kesaksian luar biasa dari kehidupan Paulus karena Kristus, karena Injil. Sebab itu saudara-saudara, ini bukan sembarangan, buku bukan murahan. Karena buku ini sudah mengubah seorang penjahat yang besar yang bernama Paulus. Sehingga Paulus menjadi orang hebat di dunia. Injil yang diberitakan oleh Yesus, Injil yang didengar oleh Paulus, mengubah kehidupan Paulus menjadi orang hebat. Banyak kita datang ke seminar-seminar untuk mengubah bisnis kita. Ada orang-orang datang ke seminar membayar 1.250.000 hanya mendengarkan kiat-kiat membeli properti tanpa uang. Ada orang-orang memberikan pengalaman hidupnya yang luar biasa, yang sukses, bagaimana dia bisa mengalahkan kehidupannya. Ya saudara, tetapi saudara tahu sebetulnya Alkitab kita ini adalah buku yang sudah mengubah bukan satu orang,
2 orang, tapi ribuan orang. Sehingga orang-orang yang dulunya anti Tuhan, yang dulunya orang yang gagal, yang dulunya orang-orang brengsek, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena Injil yang kita baca. Supaya itu jangan sampai Alkitab terbuang. Jangan sampai Alkitab disimpan di tempat yang tidak penting. Jangan sampai Alkitab kalau mau ke gereja, cari dulu Alkitabnya di mana ya. Minggu lalu saya taruh di mana ya. Karena apa? Karena Anda tidak menganggap penting dan buku sembarangan. Tidak. Alkitab ini sudah mengubah kehidupan seorang Paulus. Nah, ada 3 perkara minimal di mana Paulus diubahkan. 3 hal Paulus diubahkan karena Injil. Yang pertama, Paulus diubahkan daripada apa? Cara dia berpikir atau berpandangan. Lihat, dia berkata apa? Yang dulu merupakan keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Kenapa? Karena Kristus Yesus. Karena Injil, saudara-saudara. Sehingga orang yang dulu dianggap penting, jadi gak penting. Sesuatu yang dulu dianggap sesuatu yang menyenangkan, jadi gak menyenangkan. Karena Injil dapat mengubah cara pandang hidup seseorang. Catat baik-baik, kehidupan saudara berarti atau tidak, dimulai dari cara pandang. Ada orang merasa dirinya gagal. Mengapa? Karena Anda tidak pernah melihat keberhasilan Anda. Yang Anda lihat kegagalannya. Saya enggak seperti itu, saya enggak seperti dia, saya enggak seperti itu bisa nari hebat. Aku enggak bisa. Karena Anda selalu menjadi plagiat orang lain. Anda selalu menginginkan seandainya saya jadi orang lain. Padahal dalam diri Anda banyak potensi yang jauh lebih yang orang lain gak punya. Tuhan itu punya cara memanggil orang dengan berbagai macam cara. Selama Anda melihat orang lain, Anda tidak melihat kelebihan yang Tuhan berikan kepada diri saudara. Sebab itu saudara, Paulus sadar Injil mengubah hidupnya. Yang dulu menjadi kebanggaan, sekarang memalukan. Yang dulu menjadi sesuatu yang target dalam hidupnya, sekarang tidak, dianggap rugi. Mengapa? Karena Kristus. Injil mengubah hidup seseorang sehingga orang dapat memiliki makna nilai yang lebih daripada segala sesuatu. Mengapa? Karena Kristus sudah menangkap Paulus. Karena Tuhan sudah memperbaiki hidup Paulus sehingga tidak perlu kita mengejar hal-hal duniawi yang dikejar orang sampai rela bertengkar. Hal itu tidak. Saudara-saudara, hidup kita itu diwarnai dengan reward. Apa saja kita kerjakan kepada Tuhan itu dicatat sehingga suatu saat Tuhan membalas berdasar reward kita. Poin kita mau tukar dengan apa? Dengan handphone, dengan Galaxy Tab, dengan iPad, dengan apapun, terserah Anda. Kenapa? Allah memberikan poin ini dalam bentuk reward dalam hidup saudara. Paulus sadar Injil mengubah hidupnya. Injil mengubah nilai hidupnya, value of life. Dulu value-nya kalau dia paling menang berdebat. Dia value-nya dulu adalah kalau saya bisa membunuh orang Kristen, bangga nih. Ahli Taurat, orang Farisi yang membunuh orang Kristen, bangga kalau bisa membunuh orang. Sekarang enggak. Value of life-nya adalah ketika dia bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Justru ketika dia direndahkan oleh orang, dia ditinggikan oleh orang. Sebab itu hari ini saya ngomong kepada saudara, Injil yang kekuatan Allah yang sanggup mengubah hidupmu saudara. Termasuk nasib saudara. Termasuk nilai hidup saudara. Sejak saya menerima Tuhan Yesus, ada shalom yang luar biasa. Ada damai sejahtera yang tidak terkira oleh siapapun juga. Kenapa? Shalom itu dikerjakan oleh Injil, oleh Alkitab. Itu yang membedakan. Sehingga kita makan sedikit pun, kalau penuh dengan shalom, enak. Rumah tangga, sekalipun rumahnya kecil, tapi penuh dengan shalom, damai sejahtera. Nilai reward saya adalah ketika kita bisa berbagi dengan orang lain. Injil sanggup mengubahkan kehidupan seseorang. Bu, jangan coba-coba sekali ingin mengubah hidup suami. Hanya Injil yang sanggup mengubah hidup suamimu. Jangan sekali Anda dengan perkataan yang kasar ingin mengubah anakmu. Awas kalau pulang malam-malam ya. Kok gak pulang? Pulangnya pagi. Dimarahi. Kenapa kamu pulang pagi? Mama kan kemarin udah bilang jangan pulang malam-malam.
Ya saya tunggu sampai pagi. Maaf, berapa banyak orang tua frustasi ingin mengubah hidup anaknya. Berapa banyak suami frustasi ingin mengubah hidup istri dan anaknya. Berapa banyak istri frustasi ingin mengubah anaknya dan suaminya. Gagal. Tetapi Injil sanggup mengubah hidup seseorang. Ketika dia berjumpa dengan Injil, hidupnya menjadi berubah. Cara pandangnya berubah. Dengan istri yang sekalipun sudah mulai keribut, aku tetap cinta padamu. Kenapa? Engkau adalah orang yang baik suka maupun duka bersama dengan aku. Aku tidak lihat keributmu, aku tidak lihat masa tuamu, tapi aku melihat kita bersama-sama mengarungi bahtera kehidupan. Dia menghargai setiap pengorbanan. Mengapa? Injil yang mengubah hidup seorang suami sehingga mengasihi istrinya dengan tulus. Hidupnya berubah. Yang kedua, Injil mampu mengubah hidup manusia sehingga Paulus bisa bertahan dalam penderitaan. Injil itu memberi kekuatan kepada Paulus ketika harus menghadapi penderitaan. Hebat, orang Kristen itu hebat. Makanya orang Kristen dianiaya, nggak pernah mundur. Gereja semakin ditekan, nggak pernah mundur. Gereja semakin dipersulit, justru berkembang. Mengapa? Karena Injil yang diberitakan itu mampu memberi kemampuan untuk kita bertahan dalam penderitaan. Nggak mudah frustasi. Sebab itu bawa anak-anakmu remaja kebaktian tunas remaja. Supaya tidak gampang frustasi. Ada anak remaja baru putus pacaran, frustasi, kecewa, nggak mau sekolah. Kenapa? Nggak mengenal Injil. Tapi Injil yang kita kenal. Ketika kita gagal di satu bidang, kita tahu satu perkara, Tuhan pasti punya rencana lebih baik di tempat yang lain. Mari kita belajar. Sebab itu Paulus mampu bertahan sehingga dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, persekutuan dalam penderitaan. Artinya kalau kita bisa bersatu dalam penderitaan Kristus, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya boleh kebangkitan dari antara orang mati. Lihat, Paulus justru bangga ketika dia mati demi Kristus. Itu yang membuat Nero pusing. Kenapa? Orang Kristen ditangkap tidak pernah menjadi takut. Gereja dibakar tidak pernah jatuh. Sampai Nero frustasi membakar kota Roma. Kenapa? Kok orang Kristen kok nggak bisa? Diadu dengan binatang, berdoa, mati adalah keuntungan. Filsafatnya Paulus, hidup bagi Kristus, mati adalah advantage, bernilai tambah, keuntungan. Susah, mau membunuh orang Kristen susah, gereja ditekan susah, nggak boleh berdiri gereja, mall jadi gereja, nggak boleh berdiri gereja, rumah makan jadi gereja, nggak boleh jadi gereja, hotel jadi gereja. Nggak boleh jadi gereja, saudara, bangun convention center 280 miliar untuk gereja. Mari kita belajar bersama-sama, saudara-saudara. Kita belajar, itulah kehebatan orang Kristen. Semakin ditekan, semakin kuat. Semakin ditekan, semakin. Kenapa? Karena Injil memampukan kita bertahan dalam penderitaan. Jadi kalau saudara mendalami Alkitab, saudara jadi mampu bertahan. Ada orang sakit justru bisa bersaksi. Dirinya sakit justru bisa bersaksi, bisa menolong orang. Injil itu membuat orang jadi kreatif. Kenapa? Karena bertahan dalam penderitaan. Sebab itu saudara-saudara, gereja jangan pernah lupa bahwa engkau kuat karena engkau menderita. Engkau kuat karena engkau menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup saudara. Tetapi itu semua dikerjakan oleh Injil yang sama. Yang ketiga, kalau kita belajar dari Alkitab kita, yang ketiga, Injil memberikan kepada kita tentang pengharapan akan masa depan. Mengapa? Ayat 12 dikatakan gini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah
dalam Kristus Yesus. Orang Kristen diajarkan tentang pengharapan. Berani meninggalkan yang lama, berani meninggalkan yang di belakang kita, tetapi fokus kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Makanya kita diajarkan, kalau kita menderita, karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Ayub menderita, Ayub tidak mikirkan penderitanya, mikirkan berkat yang lebih besar. Salib itu kemuliaan, berkat. Kenapa? Di dalam penderitaan ada kekuatan. Lihat di dalam Alkitab, tidak ada orang hebat tanpa melalui sebuah ujian yang berat. Kenapa? Karena kekristenan berhasil mengubah penderitaan menjadi pengharapan. Kekristenan berhasil melewati segala macam rintangan, karena itu semua menjadi sebuah pengharapan. Percayalah, kalau kamu setia melayani Tuhan, kamu diberkati Tuhan. Itu pengharapan. Dan Injil berhasil membawa kita kepada pengharapan. Mengapa Paulus hidupnya dirubah Tuhan? Karena di dalam Injil ada pengharapan yang pasti. Alkitab berkata apa? Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Tapi apa yang kamu lepaskan di dunia, Tuhan akan lepaskan dari surga. Itu pengharapan. Jadi apa saja yang kita berikan kepada Tuhan, apa saja yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan yang sama akan melepaskan berkat-berkat dari surga untuk saudara dan saya. Saya mendirikan yayasan Mission Care, membantu pendeta-pendeta di desa-desa. Dulu waktu saya masih single, tinggal di rumah orang, habis khotbah, tanya orang-orang yang masih kenal saya. Setiap kali saya habis khotbah dapat uang, saya bilang sama tuan rumah, boleh nggak besok diantar ke kantor pos? Untuk apa? Mau ngirim wesel. Kenapa? Saya mau beasiswai anak-anak ke sekolah Alkitab. Jadi saya khotbah, cari uang untuk apa? Kirim anak-anak ke sekolah Alkitab. Saya tinggal di Ciliwung 22 Surabaya dulu. Habis khotbah 2-3 kali, Han antar saya ke kantor pos dong. Kenapa? Mau kirim uang 75.000 untuk beasiswa anak-anak di Tawangmangu. Untuk kirim ke Jogja untuk memberi beasiswa kepada anak-anak. Tapi orang tua tidak pernah berkata, ngapain kamu sia-sia? Anak orang kamu biayai, ngapain kamu aja nggak kaya kok. Papa saya berkata, nak bagus, kamu investasi sejak anak-anak. Sekarang anak saya umur 4 tahun, di airport kalau ada kotak persembahan untuk PMI, untuk panti asuhan, untuk masjid, dia enggak urusan, enggak bisa baca. Pa, minta red pa, blue. Oh, uang 50.000 blue, red 100.000. Investasi. Saya tahu orang-anak yang sudah investasi sejak kecil, masa tuanya tidak akan pernah miskin. Tuhan memelihara tangan-tangan orang yang setia memberi. Kalau saudara mau supaya hidup Anda memulai pengharapan, percayalah, bacalah Injil ini tiap hari. Bacalah Alkitab ini, karena Alkitab itu mampu mengubah cara pandang Anda tentang value of life. Yang kedua, saudara-saudara akan mampu bertahan sekalipun dalam penderitaan. Dan yang ketiga, hidup Anda penuh pengharapan. Injil ini mengubah Paulus. Paulus gak takut. Paulus dipenggal kepalanya, tapi dia tidak pernah takut. Justru dia berkata, kematian adalah keuntungan. Yang ku kehendaki ialah persekutuan dalam penderitaannya. Gereja bertahan sampai hari ini karena gereja hidup dari penderitaan, hidup dari tantangan, tapi gereja semakin kokoh dan kuat. Percayalah. Sebab itu jemaat Tuhan, apapun persoalan saudara, sebesar apapun persoalan saudara, kalau saudara percaya Roh Kudus, Injil ini, maka setiap nilai hidup saudara akan diatur oleh Tuhan menjadi pengharapan. Kita mampu, kita menjadi besar, karena Injil mengubah hidup saudara dan saya.